Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Suryadi dari kelas 11 MIPA 2. Saya akan mempresentasikan tentang ikan lohan Cislasoma sp. Mengenal ikan lohan. Nama lain ikan lohan yaitu flower lohan, dan sunggokong. Tidak mengenal musim kawin, memiliki sifat gembira, cerdas, dan cepat. Akrab dengan pemiliknya, tahan banting, dan kuat menghadapi berbagai macam ancaman penyakit. Membawa berkah atau hoki, bercak atau corak di tubuhnya, memiliki pesan atau ramalan tentang rezeki dan umur pemiliknya. Bentuk badannya menawan dan berwarna-warni. Memilih lohan yaitu perbedaan anakan lohan asli dengan palsu. 1. Lohan palsu. Badan dan mulutnya panjang, sirip punggungnya rata, jidanya lurus dengan badannya. Tidak nampak semburan kemerahan di dekat insang dan perutnya. Kalau kedua yang lohan asli. Yang pertama itu badan dan mulutnya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu monyong. Yang kedua, sirip punggung akan menggunungkan. Yang ketiga, jidat membentuk lengkungan seperti lengkungan menggunung. Yang keempat, sejak kecil sudah menampak semburat kemerahan di dekat insang atau sekitar perut. Memilih anakan lohan sebaiknya yang berukuran 7 cm karena yang pertama itu kecantikannya sudah nampak. Lingkaran metalik putih atau kekuningan yang melikungi corak dan atau bintik hitam di badan sudah mulai nampak. Warna merah di bagian perut sudah mulai nampak jelas, bahkan ada yang berwarna merah tua. Ciri-ciri anakan lohan yang baik. Yang pertama itu bentuk badannya sempurna, tidak bengkok atau cacat. Yang kedua, bentuk badannya bisa persegi, bundar, dan memanjang. Yang ketiga itu bintik hitam terdapat dari pangkal ekor sampai ke insang. Lingkaran warna perak keemasan mengelilingi di bintik-bintik hitam. Tampak bintik-bintik mutiara walaupun masih samar jika disorot dengan senter. Bagian badannya sudah memiliki warna semu kemerahan sampai merah matanya. Sirip dan ekornya utuh, lekukan kepala atau nong-nong sudah nampak. Ciri-ciri lohan dewasa yang baik. Sirip atas dan ekor seimbang. Sirip ekor mereka lebar dan utuh. Corak atau bintik hitam tampak jelas memanjang berjajar dari ujung pangkal ekor sampai insang. Kepala nong-nong proporsional. Mata merah, satu lingkar penuh. Warna dasar tubuh merah cerah atau kuning cerah. Letak dan bentuk mulut proporsional dengan kepala dan badan. Bintik mutiara tampak hampir seluruh badan. Ciri-ciri ikan lohan berkualitas kontes. Yang pertama itu kesan pada pandangan. Pertama, mempunyai nilai 20%, kecerahan warna badan dan jumlah bintik mutiara. Yang kedua itu badan memiliki nilai 25%, semua sirip sudah tumbuh seimbang. Yang ketiga, bentuk sirip mempunyai nilai 10%, sirip dianggap baik jika sirip atas dan sirip bawah mempunyai perbandingan yang proporsional dengan bentuk utuh dan tidak cacat. Yang keempat, penampilan mempunyai nilai 10%. Penilaian ini ditentukan oleh keseimbangan antara panjang dan lebar tubuh 1,5 banding 1. Mulut harus terletak sedekat mungkin dengan kepala. Bentuk nong-nong tidak terlalu besar atau kecil. Yang kelima, mempunyai nilai 5%. Mata yang pinggirnya dilingkari warna merah penuh adalah mata yang baik atau mata dewa. Yang keenam itu corak sisi badan ikan mempunyai nilai 20%. Corak yang baik adalah bintik hitamnya berbaris memanjang dari pangkal ekor sampai tutup insang dan berwarna tegas. Yang keenam itu gaya berenang mempunyai nilai 7%. Gaya berenang harus cantik, lincah, dan menarik. Yang ketujuh itu kriteria penilaian dibagi dua atau
kategori lebih kecil 12,5 cm dan kategori lebih besar 12,5 karena pada ukuran ini lawan telah memiliki corak yang baik. Kualitas air yang pertama itu ikan lawan tinggi toleransinya terhadap kualitas air. Yang kedua itu untuk budidaya lawan jangan menggunakan air baru atau baik ledeng atau sumur. Yang ketiga itu air baru memerlukan penanganan khusus dari ledeng banyak mengandung kaporit dan air yang baru diambil dari mata air biasanya kandungan oksigennya rendah. Yang keempat itu air lahan. Yang pertama itu pH 6,5 sampai 7,2. pH terlalu tinggi lahan kehilangan nafsu makan. pH terlalu rendah lahan mudah terserang penyakit. Yang kedua itu suhu 26 sampai 30 derajat Celcius. Air terlalu dingin nafsu makan lahan berkurang dan pertumbuhannya terganggu. Pakan ikan lohan tergolong ikan karnivora. Pakan untuk anakan lohan udang pernik, artemia, dahpania dan moina. Itu ada sekitar 3 apa 4 ya? 3 dan 4 udang renik, artemia, dahpania dan moina dan memberikan pada umur 4 hari sampai 1 bulan. Umur lebih sebulan lohan diberi cacing darah, cacing rambut dan pelet. Lohan dewasa diberikan ikan kecil, cacing tanah, udang dan pelet. Pakan yang bagus untuk menumbuhkan nong-nong adalah cacing tanah. Pemijahan perbedaan induk jantan dan betina. 1. Induk jantan memiliki sirip yang lebih besar atau lebih lebar. Yang kedua, warna induk jantan lebih terang terutama di bagian sirip. Yang ketiga itu untuk menentukan jenis kelaminnya. Pencet bagian kelaminnya. Jika bentuknya meruncing dan agak panjang berarti jantan. Jika kelaminnya membulat dan pendek berarti dia betina. Yang keempat, jika kelamin jantan dipencet mengeluarkan cairan seperti susu sedangkan betina tidak mengeluarkan apa-apa. Yang kelima, dahi lohan jantan menonjol keluar atau nong-nong sedangkan dahi betina rata. Yang keenam itu sirip punggung jantan didominasi warna terang sedangkan betina didominasi warna hitam kotor dan gelap. Ciri-ciri induk yang baik. Pertama itu calon induk dipelihara sejak kecil dari usia 6 sampai 7 bulan dengan panjang 15 cm dan lebar 10 cm. Lohan siap dipijahkan setelah berusia lebih 8 bulan. Umur 1 tahun kualitas telurnya sangat bagus. Yang kedua itu bentuk badan simetris, tidak cacat, mata cerah dan gerakannya gesit. Yang ketiga itu lohan jantan, warna badannya terang dan bercahaya bintik mutiara mengakibatkan bila tertimpa cahaya. Yang keempat, lohan betina, warna badannya cemerlang, sirip punggung yang menghitam tampak sehat, gerakannya lincah dan gesit serta makanannya bernafsu. Yang kelima itu kelamin jantan melancip dan berwarna merah segar, sedangkan kelamin betina membulat dan berwarna merah segar. Yang keenam, susunan sisik induk jantan dan betina teratur dan cemerlang. Yang tujuh itu kualitas genetik sangat menentukan hasil anakan diperoleh. Induk yang gennya baik akan menghasilkan anakan 40-60% berkualitas. Ciri-ciri siap memijah. Yang pertama itu pada induk jantan. Kedua, belah rusuk di bagian perut membentuk sudut tumpul pada bagian induk betina. Bagian perut belakang sirip dada tampak membuncit karena sudah matang telur. Yang kedua itu tingkah laku jantan sangat agresif, selalu ingin beriringan dengan betina yang ditaksirnya. Pada induk betina sisik-sisiknya merekah, terutama di bagian perut. Yang ketiga itu induk dapat dipelihara di 2 akuarium yang bersekat kaca. Induk jantan dan betina bisa saling memandang, bercengkrama dan selalu ingin dekat. Yang proses pemijahan
Pasang lohan yang berjodoh akan bertumbuh setiap hari. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, induk betina sudah matang, telur pemijahan akan terjadi. Yang kedua, lohan telah memijah, induk jantan dipindahkan. Bila telur telah menetas 4-5 hari, induk betina segera dipindahkan. Larva umur 3 hari baru diberi pakan berupa Naupli artemia. Larva umur 1 bulan diberikan pakan yang banyak mengandung zat kapur supaya warnanya lebih menyala. Dapat juga diberi cacing sutra atau lemak dan proteinnya lebih tinggi. Lohan umur 6 bulan sudah menjadi lohan muda dan diberikan pakan tambahan berupa cacing tanah, udang, dan pakan pencerah warna atau tetrabits. Pigmen warna. Pigmen pencerahan warna pada lohan tersimpan di bawah kulit, kerangka luar, dan sisik. Pigmen yang berperan dalam perwarnaan lohan adalah karoten atau kuning, oranye, dan merah, dan melanin coklat tua sampai hitam. Pigmen merah yaitu cangkang udang, daging udang, kulit kepiting, dan telur udang. Pigmen kuning yaitu bayam, wortel, dan ganggang. Chlorella. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.